bilang sama saya, udahlah Anies nggak akan dapat tiket, sudahlah Anies nggak akan bakat maju. Per hari ini ternyata sudah ada tanda tangan 3 partai koalisi untuk mengusung Anies. Artinya itu dengan sendirinya terbantahkan. Hari ini orang mengusung Anies, orang memilih Anies, orang ikut berjuang di barisan Anies bukan karena tidak suka sebelah sana, tapi secara umum karena memang Anies memiliki syarat untuk dimenangkan. Kalau kata Bang Adi Yaksa Daud, mantan Menteri Olahraga, Anies itu lidahnya itu 8 meter. Artinya apa? Kemampuan untuk bernarasi, kemampuan komunikasi politik, dan kemampuan berdebat melampaui umumnya orang. Akan ada 2 putaran misalnya sepertinya gitu, akan ada 2 putaran. Putaran yang pertama mungkin PS kalah ya, seperti AHY kalah, kemudian putaran yang kedua Anies sama Ganjar maju dan Anies menang. Nampaknya suasana kemenangan sudah mulai terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bang Refli Harun yang saya hormati, Bang Tamsil dan semuanya. Soal bicara soal pasca kemenangan itu nanti. Gitu kan. Gagasan, ide-ide itu nanti. Karena itu butuh energi yang cukup luar biasa. Hari ini kita bicara bagaimana menang, dan kemudian potensi apa yang membuat kita optimis untuk menang, itu yang terpenting. Soal nanti mengisi kemenangan, itu ada waktunya. Jangan habiskan waktu untuk saat ini bicara tentang mengisi kemenangan. Mengisi kemenangan itu setelah menang, baru ngisi kemenangan. Sebelum menang ya bicara bagaimana kita menang. Bang Refli selalu bilang ini orang yang terlalu optimis, gitu kan. Saya ada bulanan diskusi dengan teman-teman DPR, selalu bilang sama saya, udahlah Anies nggak akan dapat tiket, sudahlah Anies nggak akan bakat maju. Per hari ini ternyata sudah ada tanda tangan 3 partai koalisi untuk mengusung Anies. Artinya itu dengan sendirinya terbantahkan. Jadi kalau Bang Refli bilang terlalu optimis, sekarang sudah mulai terbukti untuk dapat tiket. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menang. Sederhana, kalau kita mau membandingkan dengan Pak PS misalnya, gitu kan, Pak PS. Kemarin 2019 orang banyak yang terpaksa mengusung PS karena nggak suka kepada yang satunya. Hari ini orang mengusung Anies, orang memilih Anies, orang ikut berjuang di barisan Anies bukan karena tidak suka sebelah sana, tapi secara umum karena memang Anies memiliki syarat untuk dimenangkan. Ini catatan yang paling penting. Kalau kita bicara tentang jualan, ya, ini kan bicara marketing. Ya, ada 3. Kira-kira yang paling laku siapa kan gitu? Ya. Baru kita bicara tentang optimisme. Alasan kenapa optimis?
3 orang kita jualan barang misalnya, ya kira-kira barang yang paling laku yang mana? Itu yang potensial untuk memenangkan sebuah market kan gitu. Sekarang kalau kita bandingkan 3 orang, GP, Anies, atau Anies, GP, Anies yang pertama ya, Anies, GP sama PS gitu. Pertama rekam jejak. Saat ini memang rekam jejak tidak masuk ke kantong-kantong pemilih secara masif. Tapi pada saat sudah pada saat sudah didaftarkan, kemudian semuanya bergerak, ini akan masuk. Disitulah akan terjadi perbandingan. Rekam jejak Anies tentu jauh lebih baik daripada 2 kandidat lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies memiliki performa yang sangat menarik. Kalau yang lain masih ada, kalau istilah orang survei itu, cover Anies itu bagus sekali. Kalau yang lain masih ada marah-marahnya, masih ada temperamennya, masih ada mukul-mukul meja gitu kan. Ya. Sementara pemilih terbesar di Indonesia itu 57% itu Jawa, dan Jawa tidak suka kepada orang yang suka mukul-mukul meja. Ya. Itu satu contoh bicara tentang market. Ya. Covernya bagus, sehingga memungkinkan untuk melakukan komunikasi politik yang lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang rekam jejak, ya barangnya bagus, kemudian juga covernya bagus. Ada satu yang terakhir. Pada saat putaran pertama, 1 hari sebelum putaran pertama Pilgub DKI, saya menulis judulnya Ahok tamat, Anies berkibar, AHY pemimpin masa depan. Maksudnya AHY kalah, tapi kalau saya bilang kalah kan gak enak saat itu. Pada saat itu boleh ditanya sama Eva Sundari dan Guntur Romli. Kebetulan 2014 saya sama-sama di Pak Jokowi dulu. Saya bilang sama mereka, kita taruhan 1M. Kalau Ahok bisa menang, saya bilang. Dan malam coblosan pertama saya diundang sama teman-teman oleh Pak SBY dan teman-teman mempresentasikan hasil survei dan kemenangannya di AHY. Saya bilang ada satu faktor yang seringkali dilupakan. Apa itu? Debat. Kalau kata Bang Adi Yaksa Daud, mantan Menteri Olahraga, Anies itu lidahnya itu 8 meter. Artinya apa? Kemampuan untuk bernarasi, kemampuan komunikasi politik, dan kemampuan berdebat melampaui umumnya orang. Apalagi kita bisa bayangkan ada debat 5 kali, ya 4 kali diikuti oleh capres. Dan orang Indonesia itu kalau sudah debat capres, mayoritas mereka nonton. Dan terbukti di DKI, variabel ini yang paling menentukan. 90% orang DKI nonton debat, 80% memilih berdasarkan debat. Ya, itu. Jadi nampaknya ini akan terulang. Akan ada 2 putaran misalnya sepertinya gitu. Akan ada 2 putaran. Putaran yang pertama mungkin PS kalah, ya seperti AHY kalah. Kemudian putaran yang kedua Anies sama sama Ganjar maju dan Anies menang. Ya, nampaknya suasana kemenangan sudah mulai terasa. Itu barangkali Bang Refli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan Bang Refli dan senior-senior yang hadir semua dalam acara sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa silaturahim. Itu saya ucapkan taqabbalallah bina wa minkum, taqabbalallah ya karim. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bang Refli menginisiasi kita semua bisa hadir dan berkumpul di acara Anies mendengar Mas Topan. Jadi memang Bang Refli ini paling jago mencari istilah. Jadi kalau bicara tentang istilah, Bang Refli ya jagonya. Untuk itu kami dari Go Anies yang sesungguhnya beridentitas sebagai kader dari Partai Golkar yang memang dari awal mendeklarasikan memberikan dukungan dan support kepada Mas Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden dan menjadi presiden di 2024.
kami menyadari bahwa 10 tahun terakhir ini ada suatu hal yang berat kita lewati, dinamika sosial yang begitu luar biasa. Hasil dari 2 pemilu terakhir yang kita alami, terjadi sebuah pembelahan di tingkat masyarakat, sehingga munculnya istilah kampret dan cebong dan segala macam, dan kita pun ikut terseret di dalam dinamika sosial tersebut. Nah, untuk itu hasil dari sebuah proses pilpres yang begitu luar biasanya, kami menginginkan sesuatu hal yang berbeda di Pilpres 2024. Yang sering kita gaungkan dari awal adalah tentang perubahan. Jadi Indonesia memang harus berubah. Jadi perubahan itu tidak hanya untuk kita hari ini, tapi perubahan itu untuk anak dan cucu kita dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, pilihan-pilihan itulah sesungguhnya mengakibatkan kami yang sesungguhnya memiliki pandangan berbeda dari partai asal kami, yaitu adalah Golkar, sehingga kami berani untuk menyatakan dari awal, Go Anies itu kita deklarasikan di tanggal 23 Oktober, lebih kurang 10 hari setelah Mas Anies menyelesaikan masa tugasnya 5 tahun di DKI Jakarta, dan kami mendeklarasikan Go Anies tersebut. Nah, ini adalah sebuah proses yang kita yakini bahwa kenapa pilihannya Mas Anies. Nah, karena memang hari ini kita disuguhkan hanya 3 calon, 3 nama, bukan 3 calon, 3 nama yang secara preferensi publik mengatakan bahwa calon presiden itu yang pertama adalah Prabowo Subianto, kedua adalah Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Nah, dari 3 nama tersebut kami mendalami sebuah proses dan rekam jejak yang begitu panjang, sehingga kami simpulkan bahwa Mas Anies lah yang menjadi pilihan kami di anak muda Partai Golkar untuk berani berbeda dengan partai politik yang memang hari ini Golkar mengalami kebingungan. Mungkin Pak Bang Said Didu ini lebih paham bagaimana sesungguhnya kegalauan Golkar hari ini. Namun kami tidak memikirkan itu, ya kan, biarkanlah Golkar dengan segala macam dinamikanya. Karena memang kami sadari bahwa Golkar mengalami kehimpitan di dalam ruang gerak dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah sebuah spirit perjuangan bagi kita semua. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki semangat pembaharuan, ya kan, orang-orang yang memiliki semangat terbarukan. Jadi kami juga melihat bahwa orang-orang baik lebih banyak berkumpul di Mas Anies. Jadi itu juga memberikan penguatan bagi kita. Kenapa kami memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa dengan Mas Anies kita meyakini bahwa di 5 tahun ke depan hasil daripada pemilu 2024 nanti, Indonesia kita inginkan ada suatu hal wajah yang berubah. Sebuah pemimpin negara yang bisa mencerminkan bahwa itulah kualitas bangsa Indonesia. Karena kami melihat hari ini presiden kita dua periode ini, Pak Jokowi ini, kami tidak memiliki sebuah kebanggaan tersendiri sebagai seorang presiden yang bisa memberikan warna terbaru di dalam politik luar negeri. Jadi hampir selama 5 tahun pada saat era pertama Pak Jokowi, persidangan di PBB itu tidak pernah dihadiri oleh Pak Jokowi. Ini menjadi catatan penting, Bang Refli. Jadi 5 tahun 5 kali persidangan di PBB itu Pak Jokowi tidak pernah menghadirinya. Dan selalu diwakilkan kepada wakil presiden. Namun kita melihat sosok Mas Anies, beliau tampil begitu luar biasa, begitu memukau dan memahami politik internasional, karena kita tidak bisa hanya bicara tentang Indonesia sendiri, tapi kan kita adalah sebagai suatu bangsa yang memang harus ikut terlibat aktif di dalam pergaulan internasional. Dan pengalaman-pengalaman itulah kami meyakini bahwa apalagi Mas Anies 5 tahun, saya juga sebagai warga Jakarta mengikuti suatu hal yang baru bagi kami adalah kata kolaborasi, kata setara, kata ruang ketiga. Hal-hal tersebut kita dapatkan di dalam proses perjalanan Mas Anies memimpin DKI Jakarta. Itulah gambaran-gambaran umum yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bang Refli atas waktu dan kesempatannya.
Dan terima kasih kepada senior-senior sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.